Hadis Nabi SAW ini mulia sekali. Kata beliau, badiru bil amali sab'an. Segera beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, hal tantazuruna illa faqran munsiya. Apakah kalian menunggu nanti kalian sudah miskin yang merepotkan, yang membuat lupa. Orang-orang miskin itu kalau susah sekali hidupnya, dia hanya cari sesuap makanan, akhirnya dia lupa, tidak bisa lagi beramal soleh. Sering kami lihat banyak di jalanan dulu di Jakarta begitu. Sampai pernah lewat saya panggil, ayo Pak, sholat Pak. Oh iya, tapi lagi ngumpulin, cari sisa-sisa sampah. Sampai kami pernah hadiahkan pakaian, ajak sholat, dia sholat sekali, habis itu lupa, dia lalai lagi. Subhanallah, sudah membuat dia lalai dengan ibadah. Akhirnya dia rugi dunia, rugi akhirat, gitu kan? Kata Nabi SAW, apa tunggu miskin yang membuat lupa? Auginan mutgia, atau kekayaan yang membuat sombong, membuat lalai. Apa tunggu itu baru mau beramal saleh? Yang ketiga, au maradan mufsida, atau penyakit yang berbahaya, yang berat seperti stroke misalnya, buta misalnya, ya. Atau haraman mufnida, atau masa pikun yang sudah lupa apa-apa, maka tidak bisa lagi beramal saleh. Au mautan mujhiza, atau mati yang tiba-tiba datang. Awul dajjalu fasyarru ghaibin yuntadar, atau kalian tunggu dajjal keluar, orang yang akan keluar nanti di akhir zaman buat fitnah yang mengaku Tuhan dan banyak pengikutnya, dan itu seburuk-buruk hal gaib yang ditunggu. Yang terakhir yang ke-17 mengatakan awis sa'atu fasa'atu adha wa amar, atau kalian tunggu kiamat terjadi, kiamat jauh lebih berat dan lebih sulit. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan. Tentang gambaran bagaimana ahli surga pada saat mereka masuk ke dalam surga, kemudian mereka saling bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena sempat memaksimalkan waktu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur, surah nomor 52, ayatnya 25 sampai 28. Ini Allah ceritakan dan Allah bongkar tentang keadaan ahli surga, padahal sebenarnya kita belum masuk ke sana, tapi keadaan mereka nanti akan mengakukan ini. Allah mengatakan wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Ahli surga akan saling bertemu dan mereka saling ngobrol satu sama yang lain. Apa yang mereka ngobrolkan? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kami dulu waktu di dunia hidup, kami termasuk orang-orang yang takut sekali. Jangan sampai di akhirat masuk neraka. Jangan sampai tidak masuk ke dalam surga. Ayat 27-nya, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Karena kami takut waktu itu dan akhirnya kami tidak sia-siakan waktu, kami sibukkan diri dengan amal soleh, maka pada hari ini Allah selamatkan kami dari siksa yang sangat menyedihkan. Lalu Allah mengatakan tentang mereka di ayat 28-nya, inna kunna min qablu nad'u innahu wal barur rahim. Sesungguhnya dulu kami di dunia sibuk menyembah Allah, maka ketahuilah Allah itu adalah zat yang maha baik dalam balasan dan maha pengasih. Maksudnya ahli neraka akan menyesal dengan semua apa yang telah mereka sia-siakan. Justru ahli surga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesempatan-kesempatan emas yang mereka lakukan. Untuk menjadi orang ahli surga, ya, sebenarnya enak sekali. Karena semua yang diperintahkan itu baik-baik. Kita disuruh, ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, juga orang sakit, membantu orang susah, semuanya baik-baik. Dan ada keutamaannya. Tidak ada satupun kebaikan diperintahkan dalam agama tidak punya keutamaan. Dan Allah sifatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Semua yang dilarang, bohong, menipu, gunjing, fitnah, mencuri, membunuh, mengganggu orang, semuanya tidak dilarang. Dan itu juga ada ancamannya. Jadi kalau kita menjadi orang ahli surga, yang kita menjadi orang soleh atau solehah di dunia, ikut perintah Allah, jadi orang baik. Karena semua yang baik diperintahkan, semua yang buruk disuruh tinggalkan. Di dunia kita akan disukai oleh manusia, Allah juga suka sama kita, di akhirat juga kita akan selamat. Lalu kenapa kita tidak pilih jalan ini? Kenapa harus memilih jalan yang lain, yang akhirnya membuat kita dinilai buruk di mata manusia? Jangan pernah teman-teman tertipu dengan statement yang kita buat sendiri, atau frame kehidupan yang kita buat sendiri, seakan-akan saya hebat, saya bisa mengatur tipu daya, saya bisa menyembunyikan rahasia. Semua rahasia di dunia akan dibongkar oleh Allah. Semua dibongkar. Ya. Teman-teman di sini punya rahasia yang belum pernah ketahuan. Kalau ada anda yang punya rahasia belum pernah ketahuan, itu luar biasa. Tapi sebagian ulama menitik beratkan, apapun yang manusia sembunyikan di dunia, itu Allah akan buka. Dengan caranya. Minimal dengan orang terdekat dia. Kadang-kadang kita sembunyikan sesuatu nih, kita kemas dengan begitu rapi, kita yakin atur strategi segala macam, toh tiba-tiba kebongkar. Dan kita cuma bisa bilang, kok bisa ya? Ya bisa. Allah punya cara.
Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Oleh karena itu untuk apa kita buat yang buruk-buruk itu? Toh di dunia Allah akan permalukan, ya kita dapat dosa dan kalau kita tidak taubat di akhirat akan dihukum. Maka cukup menjadi orang baik saja. Dan beribadah itu nikmat teman-teman. Sujud sambil berkeluh kesah sama Allah itu nikmat. Pergi tawaf di Ka'bah, ya sa'i, nikmat. Kita baca Quran, baca terjemahnya nikmat. Majelis ilmu seperti ini nikmat, ada kenikmatannya. Lalu kenapa tidak dipakai? Kenapa tidak dimaksimalkan? Kenapa harus kepada kemaksiatan yang akhirnya kita dihukum oleh Allah SWT? Jangan Anda pikir orang yang mabuk-mabuk di diskotik, di bar itu gembira. Nah, mereka sesaat ketawa. Setelah itu ribut rumah tangganya. Setelah itu anaknya jadi nakal. Setelah itu masalah dipecat di pekerjaannya. Maksiat pasti ada efeknya, nggak mungkin. Hukuman akan datang kepada para pelaku maksiat. Oleh karena itu, tentukan jalan kita insya Allah sebelum menyesal.